Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa tools yang ada di CorelDRAW ya. Yang pertama ada Pick Tools. Ini fungsinya untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh ada lingkaran ya. Nah, fungsinya untuk memindahkan seperti ini. Mudah ya. Mungkin ini sudah pada tahu fungsinya. Kemudian yang kedua ada Freehand Pick. Ini fungsinya untuk memilih beberapa objek yang kalian inginkan. Contoh misalkan ada objek yang lain, ya, hanya sebatas contoh saja ya. Nah, kita mau memindahkan beberapa objek. Misal kita mau memindahkan objek yang ini, yang persegi. Kemudian kita akan memindahkan objek persegi yang di bawah. Nah, kemudian kita akan memindahkan objek yang ini ya, tanpa terbawa objek yang persegi yang ini, persegi yang melingkar. Jadi yang dipilih yang ini dipanjang, kemudian ini yang ini sama yang ini ya. Nah, tapi tools ini sebenarnya jarang terpakai ya, karena akan lebih praktis menggunakan shift yang ada di tombol shift yang ada di keyboard ya. Contoh kita klik yang ini, kemudian tekan shift, kita klik objek yang diinginkan ya, kemudian tinggal dipindahkan. Itu akan lebih mudah ya, jadi jarang terpakai sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada Free Transform. Sesuai namanya ya, transformasi untuk mengubah bentuknya, lebih tinggi, lebih lebar, atau mau lebih pipih, lebih kecil, mengerucut, sesuai dengan namanya ya, merubah bentuknya, tinggi, gendut, terserah kalian ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kemudian di kolom yang kedua di sini ada tools lagi, Shape Tool, tapi kalau kalian klik pojoknya ini akan ada beberapa tools lagi ya. Kita coba satu-satu ya untuk shape. Nah, ini merubah pojoknya, pojok dari persegi ini yang tadinya lancip atau berbentuk 90 derajat, kita mau bentuk lingkaran atau tumpul, maka lipat seperti ini, maka akan berubah sudutnya menjadi tumpul. Lanjut ya, kemudian smooth. Nah, ini untuk memperhalus, tapi kita akan praktikkan nanti saja. Smear. Untuk ukuran di sini kalian bisa rubah, dikurangi atau mau ditambahkan silahkan sesuai dengan kebutuhan ya, untuk ukurannya. Kemudian untuk pressure-nya kalian bisa rubah juga sesuai dengan kebutuhan sudutnya. Nah, kita langsung saja praktekkan ya. Nah, fungsinya menarik garis, silahkan kalian tarik garisnya sesuai dengan kebutuhan dengan cara mendrag ya, mendrag garis. Oke ya. Kemudian selanjutnya, nah yang ini nih, yang unik ini, kalau di Corel X7 ada tool seperti ini. Kalau nggak salah di Corel sebelumnya, tapi sebelumnya tidak ada tools yang seperti ini ya. Twirl tool ini akan membuat garis seperti obat nyamuk ya, kalau saya sebutnya obat nyamuk. Tinggal tekan saja, nah maka bentuknya akan seperti ini, spiral ya. Tarik, oke, teruskan. Nah, kurang lebih seperti itulah fungsinya. Kemudian yang selanjutnya track. Kalau track ini untuk apa sih? Nah, kalau ini menarik garis ya, menarik garis, cuman ujungnya akan lebih lancip dibanding tadi ya. Tarik, terus
tarik kayak magnet, ketika ditekan garisnya akan mengikuti. Tuh oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di luar, dikliknya, ditekannya, maka dia akan mengikuti seperti magnet. Yang selanjutnya repel ya, ditulisnya repel ya. Ini kebalikan dari attract. Repel ini. Kalau tadi menarik, kalau ini mendorong. Langsung kita perhatikan ya. Nah, ini mendorong terus, seolah-olah bertolakan. Nah, untuk ukuran seperti biasa di sini kalian bisa mengaturnya ya. Kita lanjut ke smudge. Itu apa? Nah, ini untuk membentuk garis sesuai dengan bentuk objek kursor ini. Kalau kita seperti ini, dekatkan dengan garisnya, maka dia akan membentuk cetakan sesuai dengan bentuk ini. Bentuk kursornya di sini. Ukuran bisa dirubah seperti biasa di sini. Kemudian silahkan kalian mau bentuk seperti apa. Kemudian derajatnya, teorinya ya. Makin besar akan makin bulat nih. Nah, akan menyesuaikan ya teman-teman. Garisnya akan menyesuaikan bentuk kursor ini yang gerak-gerak. Kita lanjut lagi ya. Garis-garis arus listrik ya, ini biasanya dibutuhkan di dalam pembuatan skema rangkaian listrik ya. Begitulah kira-kira bentuknya. Kalian bisa merubah ukurannya, mau 3 gelombangnya, ukurannya besar kecilnya di sini. Sesuaikan saja ya. Nah, kemudian ada yang terakhir tadi ya, ini belum ya, smooth. Nah, fungsinya untuk memperhalus. Yang tadinya bergerigi, lancip-lancip, kalau pakai ini ditekan maka akan memperhalus, gelombangnya akan jadi tumpul ya, sama ya, gelombang jadi lebih halus. Kemudian di tools berikutnya ini udah semua ya. Nah, crop, knife, virtual segment delete, kemudian eraser. Nah, ini beberapa tools yang fungsinya hampir mirip, memotong ya. Fungsi utamanya memotong atau menghapus atau menghilangkan beberapa bagian. Kita langsung saja praktekkan ya. Untuk fungsi tool tersebut, crop dulu lah. Nah, kalau crop udah terbiasa mungkin di smartphone kalian, mengubah foto, memotong foto ya, ini juga hampir sama. Kita akan memotong beberapa bagian yang menurut kalian diperlukan. Misalkan kita akan memotong bagian ini saja, yang lainnya dihilangkan. Kita pilih saja area yang mau kita dapatkan. Nah, misalkan ini, nah berarti ini sisanya akan hilang. Ini yang kita pilih, yang nyala itu terpilih, yang gelap ini akan hilang. Tinggal tekan enter saja. Enter, maka bagian yang tadi yang gelap akan hilang ya. Kurang lebih seperti itu fungsinya, menghilangkan beberapa bagian yang tidak terpilih. Kemudian ini pisau, knife ya, knife. Memotong juga sama, misalkan di sini ada objek persegi, kita akan memotong dari sini, klik, kemudian tarik kemana arah potongannya, silahkan tentukan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan sampai sini, maka bentuk persegi ini akan menjadi 2 bagian. Nah, seperti itu. Tapi kalau bentuknya pengen yang lain, misalkan tidak mau lurus sesuai dengan keinginan kita, silahkan klik di sini, kemudian tekan sampai ujung sini, kita lepas, maka garis potongannya akan seperti ini, mengikuti garis yang kalian inginkan.
Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya. Kemudian ada virtual segment. Nah, kalau ini akan menghapus beberapa bagian yang tidak kalian inginkan, ya. Nah, oke. Misalkan ada beberapa garis. Contoh saja ini ya, mohon maaf kalau acak-acakan. Ini hanya menjelaskan beberapa fungsi toolnya saja. Ya, kita akan menghapus ini karena ini tidak dibutuhkan. Misalkan garis tersebut, kita akan menghapus ini. Ini tadi tidak dibutuhkan, dan juga sama garis yang tidak dibutuhkan ya. Intinya menghilangkan beberapa objek atau garis yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita lanjut lagi ya, eraser. Nah, ini udah gak asing lagi lah. Kalau ini fungsinya hampir sama dengan menghapus kalian yang kalian punya untuk menghapus tulisan atau gambar di buku tulis kalian ya. Nah, fungsinya begini. Udah gitu aja fungsinya. Menghapus beberapa bagian yang tidak diinginkan. Ya, objek yang terpilih tapi ya, kalau ini kan tidak terpilih. Ini yang terpilih bisa dihapus. Nah, kalau mau pilih ini, kita harus klik dulu objeknya, kemudian kita hapus beberapa bagian. Nah, itu kurang lebih. Kemudian yang terakhir, ini udah kalian tahu lah, zoom ya, untuk memperbesar. Kemudian ada apa? Ini untuk memindahkan lembar kerja, menggeser lembar kerja. Kalau zoom tadi untuk memperbesar, memperkecil. Sebenarnya fungsinya bisa dialihkan ke scroll di mouse ya, ke atas memperbesar, ke bawah memperkecil. Nah, kurang lebih untuk video kali ini kira aja cukup ya. Kalau dijelaskan semuanya mungkin butuh waktu yang cukup panjang juga. Terlalu panjang videonya, nanti membosankan buat kalian. Nah, untuk video-video selanjutnya atau fungsi tools yang lainnya akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya ya.